Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Langsung saja ya anak-anak. Jangan lupa menonton video ini sampai selesai. Organ-organ pencernaan hewan. Yang pertama, serangga. Organ-organ pencernaan hewan pada serangga yaitu pertama, mulut. Dalam mulut ini makanan masuk dan dikunyah. Yang kedua yaitu makanan yang sudah dikunyah masuk ke tembolok. Apa itu tembolok? Tembolok yaitu tempat penyimpanan sementara makanan. Setelah makanan yang disimpan, lalu masuk ke empedal atau lambung pengunyah untuk dilumat dan dihancurkan. Setelah dihancurkan, makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim, lalu masuk ke usus untuk diserap. Setelah itu, sisa-sisa makanan kemudian dibuang melalui anus. Yang kedua yaitu ruminansia atau hewan memamah biak. Dalam proses pencernaannya, yang pertama, makanan yang dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di dalam mulut. Kemudian yang kedua, makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam rumen atau perut besar melalui kerongkongan. Kemudian makanan dicerna dengan bantuan bakteri, lalu disimpan sementara di dalam rumen. Nah, saat beristirahat, makanan akan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Setelah itu, makanan yang sudah dikunyah lagi masuk dalam retikulum atau perut jala untuk mengalami proses fermentasi atau penguraian oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing. Setelah itu, makanan masuk ke dalam omasum atau perut kitab untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian, makanan masuk ke dalam abomasum atau perut masam untuk kembali dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat yang ada di dalam makanan. Sari-sari makanan kemudian diserap oleh usus halus. Setelah itu, sisa pencernaan dibuang melalui anus. Yang ketiga yaitu ikan. Ikan, sistem pencernaannya yang pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ini terdapat sel-sel penghasil lendir yang berperan untuk mempermudah jalannya makanan. Kemudian pada kelompok ikan filter feeder, proses penyaringan makanan terjadi pada faring. Kemudian yaitu esofagus. Dalam esofagus ini mengandung lendir yang berfungsi untuk membantu penelanan makanan pada ikan. Setelah itu masuk ke lambung. Pada lambung ikan ini mempunyai dua fungsi. Yang pertama yaitu sebagai penampung makanan dan yang kedua sebagai pencerna makanan. Setelah itu masuk ke pilorus. Nah, pilorus ini berfungsi sebagai pengatur pengeluaran makanan dari lambung ke segmen usus. Setelah itu masuk ke usus, yang dimana di usus ini merupakan pencernaan terpanjang dari saluran pencernaan itu sendiri. Setelah itu masuk ke rektum, yaitu yang berfungsi sebagai penyerap air dan ion. Nah, setelah itu berakhirlah di anus, yang dimana ujung saluran pencernaan. Yang keempat yaitu kata. Kata dalam rongga pencernaannya yang pertama yaitu ada di rongga mulut. Nah, di rongga mulut ini fungsinya untuk melindungi bagian gigi, lidah, dan juga bagian awal masuknya makanan. Setelah di rongga mulut masuk ke kerongkongan. Pada amfibi atau kata ini, kerongkongannya tidak panjang, melainkan pendek. Karena fungsi dari kerongkongan amfibi ini sebagai pengantar makanan
dari rongga mulut menuju ke dalam organ lambung. Setelah di lambung, makanannya disimpan. Jadi lambung ini berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Setelah ke lambung, masuk ke usus halus. Nah, di usus halus ini fungsinya sebagai tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan oleh enzim yang dihasilkan pankreas. Setelah ke usus halus, masuklah ke usus besar. Nah, di usus besar ini sebagai tempat terjadinya penyerapan air dan tempat pembusukan sisa makanan. Kemudian, sisa makanan dan air tersebut akan didorong langsung menuju ke rektum dan berakhir ke kloaka. Nah, kloaka ini adalah bagian akhir dari sistem pencernaan. Fungsinya yaitu sebagai tempat pembuangan sisa makanan maupun urin. Yang berikutnya yaitu reptil. Reptil dalam sistem pencernaannya yaitu makanan masuk ke dalam rongga mulut, kemudian akan dicerna secara mekanik maupun kimiawi. Setelah itu masuk ke esofagus. Nah, esofagus ini disusun atas sel-sel bersilia dan sel goblet yang menghasilkan lendir atau mukus. Nah, setelah itu masuk ke lambung yang di sini dalam lambung melepaskan enzim-enzim penyernaan dan getah lambung atau HCl, kemudian membantu memecah senyawa protein. Selain itu, makanan akan dialirkan menuju usus halus. Nah, selanjutnya di usus halus, yaitu di mana organ terpanjang pada sistem pencernaan. Setelah itu, akan didorong menuju ke usus besar. Setelah ke usus besar, berakhirlah ke kloaka, di mana di kloaka ini akan ada 3 muara saluran, yaitu ada urin, reproduksi, dan pencernaan. Yang keenam yaitu burung. Dalam sistem pencernaannya burung, yang pertama yaitu masuk melalui kerongkongan. Kerongkongan adalah tempat mencampur dan membasahkan makanan dengan air ludah sehingga makanan menjadi licin. Setelah ke kerongkongan, masuklah ke tembolok, di mana tempat menyimpan makanan sementara. Setelah ke tembolok, masuklah ke lambung kelenjar, di mana tempat proses pencernaan makanan. Setelah itu, masuk ke lambung pengunyah, yaitu tempat membantu mengubah makanan menjadi kecil dan halus. Setelah itu masuk ke usus halus, yaitu di mana tempat berlangsungnya pencernaan dan penyerapan pencernaan. Setelah itu ke hati, yaitu tempat membersihkan darah dari senyawa yang berbahaya seperti racun. Setelah itu masuk ke usus besar, di mana tempat mengatur kadar air sisa sari makanan. Dan yang terakhir yaitu ke kloaka sebagai tempat saluran reproduksi dan saluran kencing. Terakhir yaitu mamalia lain selain non-ruminansia. Nah, di dalam saluran pencernaan yang non-ruminansia yaitu terdiri yang pertama yaitu mulut, yang kedua tekak, yang ketiga kerongkongan, yang keempat lambung, yang kelima ada usus halus maupun usus kasar, dan yang keenam terakhir yaitu anus. Nah, itu tadi materi hari ini yang bisa Usari sampaikan ke anak-anak semua. Tugasnya adalah tulislah pada buku tulis kalian atau buku catatan kalian hal-hal yang penting yang sudah dijelaskan Usari. Ingat ya anak-anak, ditulisnya di buku tulis, jangan di folio, karena nanti takutnya hilang. Sekian dulu materi hari ini, Usari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.